warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 5 bersama Miss Nasya. Masih ingat di minggu lalu kita belajar apa? Nah, di minggu lalu kita belajar tentang sistem gerak pada organ hewan dan manusia. Dimulai dari kemarin kita membahas pengertian dari sistem gerak, mengenal alat gerak aktif dan pasif pada hewan, dilanjut dengan kita mengenal jenis tulang berdasarkan bentuk dan zat penyusunnya, dan diakhiri dengan mengenal bagian-bagian rangka pada manusia, yang kemarin juga sudah kalian presentasikan, sudah kalian gambarkan, dan melalui video yang sudah kalian kirimkan pada Miss Nasya. Yang belum mengirimkan videonya masih Miss Nasya tunggu ya, daripada nilainya kosong. Nah, adakah yang masih ingat pembelajaran kemarin? Oke, bagus. Mudah-mudahan semuanya masih ingat semua ya. Di minggu ini, Miss Nasya masih akan membahas tentang sistem gerak. Tapi pada persendian dan otot. Jadi rangka manusia itu hanya dapat digerakkan jika ada otot dan persendian. Kita masuk ke bab persendian dulu. Tulang-tulang pada tubuh manusia itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, tulang-tulang ini dihubungkan dengan sendi. Jadi, persendian ialah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Peran persendian itu sangat penting. Nah, apa pentingnya dalam pergerakan tubuh? Nah, karena adanya sendi, kamu bisa melakukan pergerakan kaki, sendi, maupun tangan. Berdasarkan sifat gerak, sendi itu dikelompokkan menjadi ada 3 macam. 1. Ada sendi mati. Sendi mati ialah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan seperti pada tulang tengkorak. Yang kedua, sendi gerak ialah hubungan antar tulang yang bisa memungkinkan terjadinya pergerakan secara bebas. Yang ketiga adalah sendi kaku, ialah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara terbatas seperti pada tulang pergelangan tangan. Nah, anak-anak jangan cuma menyimak videonya ya, coba kalian juga ikut menuliskan materi yang Miss Nasya berikan pada minggu ini. Supaya apa? Supaya materinya bisa kalian ingat-ingat lagi ketika kalian tulis. Selanjutnya, kita akan membahas sendi, mengenal beberapa macam sendi berdasarkan bentuknya. Ada sendi putar. Ialah pergerakannya tentu memutar. Nah, contohnya, sendi ini ada pada pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Bentuknya seperti ini ya. Yang kedua, ada sendi peluru. Sendi peluru itu pergerakannya ke semua arah. Contohnya ada pada pertemuan tulang paha dan tulang panggul. Yang ketiga, ada sendi pelana. Pergerakannya kedua arah. Contohnya ada pada persendian tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Yang ketiga ada sendi engsel. Kenapa disebut sendi engsel? Karena bentuknya mirip seperti engsel pada pintu dan jendela. Bergeraknya kemana? Ke satu arah. Contohnya ada pada sendi pertemuan tulang atas dan tulang hasta. Yang kelima ada sendi geser. Nah, sendi geser itu digerakkan dengan cara digeser. Contohnya pada pergerakan tulang-tulang pergelangan kaki, pergelangan tangan, maupun pada tulang belakang. Nah, sampai di sini pengenalan tentang sendi. Ada macam-macamnya juga, yang harus kalian pahami dan kalian mengerti. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang otot manusia.
Tadi kita sudah membahas tulang itu tidak bisa digerakkan tanpa sendi dan otot. Nah, sekarang kita membahas tentang otot. Nah, otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Nah, gerak dan kerja otot itu bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ini maksudnya adalah kemampuan otot ya melakukan suatu kerjanya itu suatu kemampuannya adalah kemampuan kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek. Sementara ketika berelaksasi, maka ukurannya akan memanjang. Nah, otot disebut juga alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Otot ini dapat menggerakkan tulang karena adanya kerjasama otot yang menempel pada tulang-tulang tersebut. Tulang tidak dapat bergerak jika tidak digerakkan oleh otot. Persendian tulang sebagai suatu konstruksi otot pergerakan juga dikelilingi oleh otot. Otot mampu menghasilkan suatu gerak karena adanya sel otot. Nah, selanjutnya kita akan mengenal gerakan otot. Gerakan otot ada yang namanya kita kenal adalah gerak sinergis. Gerak sinergis atau gerak searah atau gerak selaras itu merupakan gerak selaras dari dua otot atau lebih. Pada gerak sinergis, otot tersebut akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contohnya adalah gerakan otot tulang punggung dan leher, dan otot bisep dan otot tulang lengan bawah. Yang kedua ada gerak antagonis. Namanya juga antagonis berarti artinya adalah berlawanan. Gerak berlawanan antara dua atau lebih otot untuk menggerakkan pada suatu bagian tubuh. Contohnya, bisa kalian lihat gambarnya, perhatikan gambarnya. Jika otot bisep berkontraksi, lengan bawah akan terangkat. Sebaliknya, jika otot trisep berkontraksi, lengan bawah kembali ke dudukan semula. Nah, otot bisep itu terletak pada lengan atas bagian depan. Sedangkan otot trisep terletak pada lengan atas bagian belakang. Gitu ya. Ingat-ingat, saya ulangi lagi. Otot trisep terletak pada lengan atas bagian belakang. Sementara otot bisep terletak pada lengan atas bagian depan. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Kita akan mengenal yang namanya jenis otot manusia. Jadi, otot manusia itu juga ada beberapa macam jenisnya. Ya, yang pertama kita mengenal yang namanya otot polos. Bekerja secara tidak sadar, contohnya otot pada saluran pencernaan. Otot jantung, tentunya berfungsi menggerakkan jantung. Otot lurik, itu menggerakkan anggota tubuh secara sadar, melekat pada rangka, berbentuk seperti silinder. Contohnya otot pada rangka. Untuk lebih jauhnya, kita akan mengenal tentang otot polos. Nah, gambarnya seperti ini, kurang lebihnya otot polos. Nah, otot polos ini, apabila dilihat dengan menggunakan mikroskop, akan tampak polos, tak ada bagian gelap ataupun terang pada otot ini. Nah, sifat kerja otot polos adalah bergerak lamban dan dipengaruhi oleh saraf. Namun, otot polos ini mampu berkontraksi dalam waktu lama dan tidak mudah mengalami kelelahan. Otot polos terdapat pada saluran alat dalam seperti saluran pernapasan, dinding usus, pencernaan, pembuluh darah, organ ekskresi,
kandung kencing, uterus, ureter, dan getah bening. Nah, otot polos ini sangat berbeda dengan otot yang lainnya, atau yang dimaksud adalah otot lurik. Karena otot polos tidak memiliki serat gelap dan terang. Otot polos memiliki sel-sel berbentuk gelendong karena bagian tengahnya besar, sedangkan ujungnya meruncing. Karakteristik otot polos itu adalah gerakannya di bawah pengaruh saraf tak sadar. Dengan demikian, otot polos bekerja di luar kesadaran manusia. Oleh karenanya, otot ini disebut dengan otot tak sadar. Selanjutnya, kita mengenal yang namanya otot jantung. Tampilan otot jantung ini mirip dengan otot lurik. Akan tetapi, otot jantung tidak bisa dikendalikan secara sadar. Atau sifat kerjanya sama dengan otot polos, bekerja secara tidak sadar. Otot jantung bercabang-cabang dan memiliki inti di tengah sel. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung dan disebut juga sebagai miokardium. Kerja otot jantung berkaitan erat dengan fungsi jantung, yaitu untuk apa? Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dilihat dari sifat kerjanya, otot jantung bekerja seperti otot polos, yaitu dipengaruhi oleh saraf tak sadar, sehingga cara kerjanya di luar kesadaran manusia. Hal ini dikarenakan otot polos berada di bawah pengaruh saraf otonom. Dengan demikian, otot jantung mempunyai ciri khas, yaitu bentuknya seperti otot lurik, namun cara kerjanya seperti otot polos. Selanjutnya, kita akan mengenal yang namanya otot lurik. Nah, otot lurik memiliki tampilan gelap dan terang seperti lurik jika dilihat dengan menggunakan mikroskop. Otot ini memiliki fungsi dalam melakukan pergerakan. Nah, rangka tubuh manusia itu juga terdapat otot lurik. Nah, ada otot lurik yang sama sekali tidak melekat, misalnya otot lidah dan otot mata eksternal. Ujung otot yang melekat pada tulang disebut dengan tendon. Nah, kita lanjut saja ya. Otot lurik mempunyai susunan berupa serabut-serabut panjang yang mengandung banyak inti sel dan tampak adanya bagian yang terang diselingi bagian gelap yang melintang. Oleh karena itu, otot lurik disebut juga sebagai otot serat melintang. Pada umumnya, otot lurik ini melekat pada rangka. Oleh karenanya, sering disebut sebagai otot rangka. Otot lurik terdiri dari serabut halus yang disebut miofibril. Ya. Cara kerjanya itu dipengaruhi oleh kesadaran atau saraf sadar dan tidak tahan kelelahan. Oleh karena dipengaruhi saraf sadar, maka otot ini disebut juga sebagai otot sadar. Hal ini menyebabkan otot lurik dapat bergerak kuat dan cepat. Nah, demikian tentang pengenalan tentang jenis-jenis otot pada manusia. Sekarang kita akan membahas tentang tulang dan otot yang saling bekerjasama menghasilkan beberapa pergerakan. Di antaranya, gerak menekuk dan meluruskan, gerak menurunkan atau menekan ke bawah, gerak menaikkan, gerak memutar, dan yang terakhir gerak menjauhkan dan mendekatkan. Oke, sampai di sini. Kita lanjut pada gangguan pada organ manusia yang pertama. Organ gerak khususnya. Yang pertama adalah retak atau patah tulang. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kira-kira retak atau patah tulang itu sama atau tidak, Miss? Nah, kurang lebihnya sama. Oke. Kondisi retak atau patah tulang itu kondisi ketika tulang patah sehingga posisi atau bentuknya berubah. Patah tulang itu dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan. Selanjutnya, gangguan yang kedua adalah
rakitis. Nah, rakitis ini disebabkan oleh kekurangan fosfor, kalsium maupun vitamin D. Rakitis ini bisa mengakibatkan pertumbuhan tulang tidak normal dan menyebabkan kaki membengkok seperti huruf O atau X. Bisa kalian lihat gambarnya ya. Kakinya itu bisa bentuk seperti huruf O ataupun X. Itu namanya adalah penyakit rakitis. Selanjutnya ada gangguan organ gerak, skoliosis, lordosis, dan kifosis. Gambarnya seperti ini. Skoliosis itu keadaannya seperti itu ya. Lordosis yang di tengah, skoliosis ada di paling ujung. Sekarang pengertiannya skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke samping. Jadi tulangnya belok ke samping, bengkok ke samping. Lordosis itu adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah depan. Atau yang terakhir ada kifosis, kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah belakang atau membungkuk, kita mengenalnya. Lagi, gangguan pada sistem gerak ada osteoporosis. Nah, ini bisa kalian lihat keadaan tulang ketika normal dan ketika terkena osteoporosis. Apa sebabnya? Itu biasanya juga karena kekurangan kalsium dan fosfor sehingga tulang menjadi rapuh. Selanjutnya ada tetanus. Kayak apa sih tetanus? Nah, seperti ini ya. Nah, tetanus itu biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani, biasanya melalui luka. Dan gejalanya juga akan menyebabkan kejang. Gangguan yang selanjutnya adalah hipertrofi otot. Itu biasanya terjadi pada binaragawan, yaitu membesarnya otot karena digunakan secara berlebihan secara terus-menerus. Selanjutnya ada atrofi otot, ini lawannya dari hipertrofi. Nah, kalau tadi adalah pembesaran massa otot, ini adalah penurunan massa otot. Penurunan massa otot yang disebabkan oleh cedera ataupun infeksi virus penyebab penyakit polio. Selanjutnya adalah kram otot. Nah, ini contohnya ya. Kram otot itu adalah kontraksi kuat atau mengencangnya otot yang terasa sakit dan muncul tiba-tiba. Disebabkan oleh apa? Biasanya kelelahan otot karena melakukan aktivitas secara terus-menerus. Selanjutnya ada pengapuran sendi atau osteoartritis. Bisa dilihat gambarnya ya. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh rusaknya tulang rawan pada sendi. Selanjutnya ada osteoporosis. Nah, ini seperti yang sudah tadi. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah mengenal gangguan kesehatan pada sistem gerak, maka kita perlu tahu aktivitas apa saja untuk menjaga dan memelihara kesehatan alat gerak. Yang pertama, duduk dan berdiri dengan posisi yang benar. Kedua, membawa beban yang seimbang antara bahu kanan dan bahu kiri. Yang ketiga, tidur dengan posisi telentang atau miring. Keempat, makan makanan bergizi yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin. Dan yang kelima, tentunya adalah berolahraga secara teratur. Oke, sampai di sini dulu pemaparan materi yang Miss Nasya berikan. Tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa materinya harus dicatat di buku IPA supaya tidak lupa. Itu ya. Jangan lupa tugas juga nanti dikerjakan ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.